Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memohon taufik kepada Allah kembali pada majelis yang kedua ini yang mubarakah. Kita akan melanjutkan insyaallah untuk mengambil peringatan nasihat kembali di dalam persoalan yang besar di dalam urusan din kita, urusan agama kita, yang justru banyak di antara kita tidak menyadari, tidak merasa bahwasanya musibah ini telah begitu besar menimpa perjalanan kita di dalam din. Sebagaimana kita telah pahami terakhir tadi yang kita telah dijelaskan oleh muallif penulis nasihat ini tentang penyakit yang pertama dari bentuk terjadinya menelantarkan dan menyia-nyiakan di dalam masalah talabul ilmi, dan kita telah diterangkan tadi ada 3 kesimpulan dari semua penyakit yang ada. Dan kita telah sampai pada penjelasan yang pertama, yaitu penyakit kasal wa dha'ful himmah. Dan ini beliau telah banyak mengutipkan penjelasan para ahlul ilm tadi, sumber dari segala penyakit yang menjadikan banyaknya talibul ilm yang mereka terkena musibah meninggalkan ilmu, yaitu karena lemahnya bahkan hilangnya tujuan mereka, cita-cita mereka di dalam masalah ilmu, yang beriringan dengan kemudian lahirnya penyakit kasal, malas. Kemudian beliau mulai menjelaskan setelah menyerangkan kedudukan masalah ini, tetangga ini, penyakit ini, bagaimana kita sekarang memperbaiki persoalan ini. Sebagaimana beliau menyatakan, jika engkau wahai talibul ilmi hendak memperbaiki penyakit tentang persoalan ini, yang ini merupakan penyakit yang besar terjadinya musibah meninggalkan ilmu, maka beliau menasihatkan fa'lam awalan anna suqutal himmati mautun li sahibihi. Yang pertama beliau peringatkan kembali agar kita bisa kembali bangkit memperbaiki persoalan ini, bahwasanya jatuhnya semangat, jatuhnya himmah, jatuhnya cita-cita yang ada pada talibul ilmi adalah mautun li sahibihi, menjadi sebab kematian jalan orang yang menuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu sudah terkena penyakit sukutul himmah, maka boleh dibilang matilah dia. Dia tidak akan dapat meraih jalan ini dengan baik. Sebagaimana beliau mengutip beberapa syair, yang syair ini juga dikutip beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid.
Qala syairu, berkata seorang penyair, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-kuburi kuburu wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim wa laysa lahum khattan nusuri nusuru. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi, dan pada kebodohan, orang yang terkena kebodohan sebelum dia mati, maka dia adalah orang yang sudah mati. Bagi orang-orang yang bodoh, mereka telah menjadi orang-orang yang mati. Jasad-jasad mereka sebelum dikubur sudah menjadi kuburan bagi hatinya yang mati. Roh-roh mereka meskipun masih ada pada tubuh, keadaannya dipenjara, dibelenggu di dalam jasad mereka. Roh mereka menjadi terbelenggu seperti orang yang dipenjara di dalam jasad mereka. Dan tidaklah mereka, kehidupan mereka sebelum dibangkitkan nanti pada hari kiamat sebenarnya sudah menjadi orang-orang yang berbangkit di dunia. Jadi orang kalau sudah jatuh di dalam ilmu, terkena jahal dan dia semangatnya sudah hilang, ibaratnya orang yang mati di dunia. Wa qala al-akharu, seorang penyair yang lain berkata, kembali dikutip oleh beliau, qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asya qaumun wa hum fin nasi amwatu. Sungguh suatu kaum mereka telah mati, wa ma matat makarimuhum, dan akhlak-akhlak mereka tidak akan mati. Ini kalau orang meraih ilmu yang nafik. Meskipun jasad-jasad mereka sudah mati, tapi hakikat mereka masih hidup. Karena akhlak mereka, kehidupan mereka, perjalanan mereka, kesolian mereka, sepertinya masih ada di tengah-tengah manusia. Wa asya qaumun wa hum fin nasi amwat. Ada lagi satu kaum yang dia sudah masih hidup, di tengah-tengah manusia dia hidup. Asya qaumun wa hum fin nasi amwat. Tapi sebenarnya dia di tengah-tengah manusia hakikatnya adalah orang yang mati. Enggak punya nilai. Karena jahil, karena mereka orang yang hidup tidak meraih nikmat ilmu yang nafi. Wa qala al-akharu, berkata kembali seorang penyair yang lain, wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Berkata penyair yang lain, barang siapa yang mereka telah luput belajar telah tersia-siakan oleh dia pada waktu masih mudanya, pada waktu dia diberi kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, tapi dia terhalangi. Lewat masa-masa ilmu itu dia tidak dapat meraih apa-apa. Fata. Bagaimana orang seperti ini? Fakabbir alaihi arba'an. Bacakan takbir pada orang tersebut 4 kali liwafatihi, karena dia orang yang sudah mati. Jadi sepantasnya orang yang dibacakan takbir dianggap orang yang mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah orang yang ketika dia dimudahkan oleh Allah ada kesempatan ilmu, dia tidak meraihnya. Begitu kesempatan ilmu itu hilang, dia tidak dapat apa-apa. Itu hakikatnya orang yang mati. Maka sepantasnya dibacakan orang seperti itu takbir untuk menilai bahwasanya dia itu orang yang mati. Kemudian beliau mengutip perkataan seorang sahabi yang jalil, wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mata khuzanul mali wa hum ahya wal ulama'u baquna ma baqiyad dahru. Ali radhiyallahu anhu telah berkata, para pengumpul, para pemilik perbendaharaan harta, mereka telah mati, dan mereka para orang-orang yang meraih ilmu yang nafi itu hidup. Kalau mereka meskipun hidup sebenarnya orang yang mati, dan mereka para ahlul ilm adalah orang-orang yang ahya. Wal ulama baqu ma baqiyad dahru, dan ulama adalah orang yang terus hidup seterusnya selama masa itu masih ada. Sebagaimana kita lihat sekarang, ulama-ulama kita telah mendahului kita semua, tapi kita merasakan mereka itu hidup. Perkataannya kita ambil, kita pelajari, kita ambil nasihat, kitab-kitab mereka kita
baca, begitu kita baca kita mendoakan mereka, sepertinya mereka itu hidup. Ini untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya tidak ada nilainya manusia sama sekali kalau sudah jatuh tidak meraih ilmu yang nafi. Kemudian beliau yang kedua di dalam mengobati penyakit ini setelah menunjukkan tidak ada nilainya sama sekali kalau orang hidup ini tidak punya nasib dengan ilmu yang nafi. Maka yang kedua beliau menasihatkan sanian ansahuka an tandura fi siyari salafina salihi wa kaifa kanat himmatuhum himmatun ulaya. Yang kedua beliau memberikan nasihat bagaimana cara mengobati himmah yang sudah jatuh, yang lemah. Saya nasihatkan kepadamu yang kedua supaya kamu banyak melihat, mengkaji perjalanannya para ulama salaf. Jangan banyak melihat orang-orang mutaakhirin, orang-orang sekarang yang lemah perjalanan ilmunya. Lihat orang-orang yang telah mendahului kita. Bagaimana mereka diteguhkan oleh Allah, ditolong oleh Allah meraih jalan ilmu yang nafi. Sejarah mereka di zaman berbeda, di tempat berbeda, tapi kesimpulannya sama. Kesimpulannya sama. Bahwasanya kokohnya mereka adalah diantaranya karena himmah mereka yang aliyah. Sehingga cita-cita mereka yang luhur, yang tinggi ini menjadikan mereka jasadnya kayak apapun tidak pernah mereka kendur. Tidak usah jauh-jauh kita mikirkan ulama-ulama kita yang dahulu, yang kita masih pernah mendengar mereka ini masih hidup. Seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin. Coba baca sejarah mereka. Banyak baca sejarah mereka. Nanti kita dapat pengajaran. Bangkit lagi semangat kita. Lebih-lebih lagi pada zaman-zaman kita hidup ini. Fitnahnya tambah besar, orang-orang solih seperti mereka tambah sulit. Maka kata Syekh Utsaimin seperti dalam kitab Al-Ilmu, beliau mengingatkan kewajiban orang menuntut ilmu pada zaman-zaman seperti sekarang itu asyaddu minal madi. Lebih keras daripada yang sudah lewat. Kenapa? Semakin langkanya orang-orang yang meraih ilmu yang nafi. Kata beliau Syekh Utsaimin, coba kalau antum masuk ke maktabah. Di sana terpampang seluruh kitab ulama yang di sana menerangkan mana hak, mana batil. Kemudian kalau sekiranya ada orang ahlul hawa, orang yang membuat kerusakan di dalam agama Allah masuk di maktabah ini, apakah kitab-kitab ini bisa nasihati orang yang menyimpang ini? Apakah kitab-kitab ini bisa ngomong, bisa menerangkan kamu itu tidak betul, kamu itu menyimpang, penyimpangan di sini? Apakah kitab itu bisa berbicara? Enggak. Maka kata beliau Utsaimin, yahtaju ilar rajul, ilar rijal. Sekarang ini butuh kepada orang-orang. Yang bisa mengarahkan mereka adalah orang, bukan kitabnya ulama. Maka kalau ada orang ahli ilmu di situ, kemudian dia bukakan kitabnya ulama, dinasihatkan, baru. Tapi kalau tidak ada, walaupun kitab-kitab ulama itu masih ada, wasilah-wasilah ilmu itu masih ada, kalau ahli ilmunya sendiri sudah tidak ada, ya sudah. Sama saja tidak akan banyak memberikan manfaat kepada umat. Maka perannya seorang alim ulama inilah yang tadi telah diterangkan, kita banyak melihat perjalanan mereka supaya bangkit kembali bahwasanya tidak ada hajat yang paling mendasar pada zaman ini kecuali kita bangkit kembali di dalam jalan ilmu. Lihat para ulama dulu menyelesaikan problematika umat di zaman yang berbeda, dalam masa yang berbeda. Perjalanan mereka sama. Apa? Mereka sibuk mendidik murid, ngajar, menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Nggak ada yang berubah kan? Di zaman apapun perjalanan mereka nggak ada yang berubah. Karena memang itulah wasilah yang paling a'dham. Wasilah yang paling besar bagaimana memperbaiki umat. Sebagaimana dulu para nabi-nabi ketika datang, apa yang mereka sampaikan pada umat? Ilmu yang nafi'. Dengan segala macam problematika yang menimpa umat, yang disampaikan kepada umat adalah ilmu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Membacakan ayat, membimbing mereka, mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah. Para nabi sebelumnya juga begitu. Itulah, kalau itu sudah ditinggalkan sudah alamat. Nah,
Maka dicontohkan di sini oleh beberapa penjelasan dari para salaf kita, di antaranya beliau mengutip sebuah riwayat an Abi Ubaid annahu qala annahu kana yaqulu kuntu fi tasnifi hadzal kitabi 40 sanah wa rubbama kuntu astafidul faidata min afwahir rijali fa adauha fil kitabi fa abaitu sahiran farhan minni bitilkal faidah fa abitu sahiran farhan minni bitilkal faidah wa akhadukum qad yaji'uni wa akhadukum yaji'uni fayuqimu indi 4 ashhurin 5 ashhurin fayaqulu qad aqamtul katsira. Beliau contohkan bagaimana para salaf kita himmahnya yang tinggi dalam ilmu. Sebuah riwayat dari Abi Ubaid, dia berkata, aku di dalam menulis kitab ini, ada salah satu kitab yang ditulis oleh beliau, 40 sanah. Aku menulis satu kitab itu 40 tahun. Coba bayang. Satu kitab itu ditulis ulama 40 tahun. Ini kalau orang-orang yang himahnya loyo, gimana dia? Kalau orang-orang yang di dalam masalah ilmu itu lemah, apalagi nulis kitab 1 tahun. Sekarang ini ada kitab yaitu Mausu'ah Fiqhul Qulub. Mausu'ah Fiqhul Qulub karya Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. Itu beliau menerangkan, saya orangnya masih hidup sekarang di Saudi. Saya menulis kitab ini selama 25 tahun. Itu cuma satu kitab. Dan beliau di perjalanan menulis kitab ini berkeliling ke dunia, di daerah mana, berkunjung kemana, dia dapat fawaid, masukkan, dia dapat fawaid, masukkan. Coba lihat bagaimana mereka teguh di dalam masalah ilmu. Itu karena kepentingan yang tinggi, yang mulia. Kalau himmahnya rendah tidak mungkin. Sampai saya dengar cerita dari Ustadz Farid, beliau sempat ketemu, cerita sama saya. Beliau itu dilarang oleh pemerintah Saudi keluar dari Saudi. Bukan karena apa? Karena membatasi semangatnya yang berlebihan. Bayangkan aja. Jadi semangatnya yang berlebih-lebihan. Beliau itu pergi ke India kemana-mana sendiri tanpa pakai izin negara, tanpa apa. Dakwah di sana, kemudian lihat masyarakat, dikasih kitab, dibangunkan masjid, pergi lagi. Coba lihat. Dia terangkan di dalam mukadimah Mausu'ah Fiqhul Qulub, saya menulis ini karena ingin memberikan nasihat kepada umat. Begitu saya dapat faidah, saya masukkan, saya renungi kembali, saya dapat lagi faidah. Coba lihat. Ini kalau bukan cita-cita yang tinggi, tidak akan bisa seperti ini. Beliau mengatakan, saya menulis kitab ini selama 40 tahun. Terkadang aku mendapati suatu faidah dari lisannya seseorang. Ada orang ngomong tentang kebenaran, kemudian aku taruh kebenaran itu di dalam kitabku. Jadi tidak menjadi orang yang ingin segera sesuatu itu selesai, enggak. Sabar mereka, teguh, karena ingin cita-citanya di dalam masalah ilmu itu teguh. Maka ditaruh di dalam kitabnya, maka aku pun memasuki waktu malam tidak bisa tidur. Jadi dapat faidah, ditaruh di kitabnya, masuk pada waktu malam, dia tidak bisa tidur. Kenapa dia tidak bisa tidur? Kata beliau, farhan minni bitilkal faidah. Karena gembiranya saya ketika saya mendapatkan faidah dari seseorang yang kemudian saya masukkan di dalam kitab saya, semalaman saya itu tidak bisa tidur saking gembiranya saya. Itu himmah yang tinggi yang dimiliki oleh para ahlul ilm. Wa ahadukum yaji'u, sementara salah seorang di antara kalian datang, kemudian kalian yuqimu indi 4 ashur, kalian menegakkan salat kurang lebih selama 4 bulan atau 5 bulan. Kemudian kalian berkata, qad aqamtul katsir, sungguh aku telah melaksanakan qiyam salat banyak sekali. Padahal baru berapa? Para ulama kita bertahun-tahun lamanya. Sudah merasa cukup dia baru mengerjakan kebaikan salat selama 4 bulan, 5 bulan aja sudah merasa cukup, puas. Ini menunjukkan apa? Himmahnya yang ya sebatas itu. Begitu dia bisa ibadah 4 bulan, 5 bulan, merasa sudah selesai. Kita lihat perbedaan yang jauh apa yang dimiliki oleh para salaf kita.
Kemudian beliau mencontohkan kembali perjalanan para salaf Imam Malik rahimahullah. Wa qala Ibnul Qasim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qasim rahimahullah telah berkata mengkisahkan Imam Malik. Bagaimana kuatnya Imam Malik di dalam masalah ilmu. Afdha bi Malikin talabul hadisi ila an naqida saqafa baitihi. Coba. Mencari hadis itu Imam Malik sampai membawa Imam Malik harus ngelepasin atap-atap rumahnya. Kenapa dilepasin? Sampai pada jatuh atap rumahnya. Jadi pian, apa itu? Pian bukan genteng, apa ini namanya? Ya atap, ya sak, ya. Itu pada jatuh. Bahkan dalam riwayat disebutkan faba'a khosabahu. Kayu-kayu yang ada di rumahnya itu tiang-tiangnya sebagian sudah didadali dijual. Untuk apa? Biaya talabul hadis. Ini kalau orang yang semangatnya cuma rendahan mana mungkin mengorbankan seperti itu kayak wah ini kan barang primer ini. Barang primer itu kalau orang modern kan nggak bisa diganggu gugat kan begitu. Ini kalau kita baca sejarahnya para ulama seperti ini. Jadi sebenarnya kita ini banyak malu. Ya. Baru ngaji sebentar aja udah makannya ikan bakar. Baru ngaji sebentar. Lu makannya ikan bakar enak. Ini Imam Malik mencari hadis menjadikan beliau atap rumahnya sampai pada jatuh, dirusak tiang-tiang rumahnya itu sebagian dijual. Wahada Yahya ibnu Ma'in. Dan ini Imam Yahya ibnu Ma'in rahimahullah khalafa lahu abuhu alfi dirhamin. Imam Yahya ibnu Ma'in ketika masih kecil ditinggal mati bapaknya, diwarisi orang tuanya apa? Alf 1 juta ya. 1 juta dirham ditinggali warisan bapaknya. Ya, alf 1 juta dirham. Kemudian apa? Fa'anfaqaha kullaha fi takhsilil ilm. Dia habiskan uang itu di dalam biaya dia mencari ilmu. Dia habiskan uang itu. Di dalam biaya dia mencari ilmu hatta lam yabqa lahu na'lun yalbisuhu. Sehingga dia tidak bisa beli sandal yang dia pakai. Sandal yang dia pakai tidak bisa beli. Habis uangnya untuk. Kalau orang semangatnya rendah, masa bisa melakukan seperti ini? Kalau cuma sekedar yang penting ikut ngaji, ngapain mengorbankan barang-barang seperti penting itu? Warisan kan prospek, membangun masa depan. Ya. Kan seperti itu. Loh ini, coba sekarang kita bandingkan. Ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Seperti ini kehidupan para ulama salaf. Habis hidupnya untuk ilmu. Itu pun tidak jadi nabi. Ya nggak jadi nabi kan? Mana ada imam jadi nabi? Nggak ada kan? Padahal sudah habis hidupnya untuk itu. Untuk mengejar warisan nabi itu umurnya habis. Kehidupannya habis. Itu pun ya jadi imam biasa manusia. Bukan jadi nabi enggak. Nah kalau kita seperti ini cuma mampir iseng-iseng, ketawa-ketawa, senyum-senyum, kipas-kipas nyaman. Ya wajar kalau banyak musibah, banyak muskilah itu wajar. Jadi jangan banyak mengharap perbendaharaan Allah yang luar biasa yang dulu pernah diberikan orang-orang dulu. Ya. Maryam alaihissalam masih di dalam perut diwakafkan oleh ibunya. Ya, masih di dalam perut diwakafkan oleh ibunya. Ya pantas saja begitu dipelihara oleh Nabi hidupnya hanya untuk berkhidmat pada Allah. Duduk kullama dakhala 'alaiha Zakaria, tatkala Zakaria mendapati Maryam, fawajada indaha, dia mendapati apa? Makanan. Ya wajar aja. Dong kita itu setengah-setengah. Ya, masih belum apa-apa berkhidmat untuk Allah itu belum apa-apa. Jadi kalau kemudian kita itu banyak mendapati muskilah itu wajar, enggak ditolong itu wajar. Wajada indaha, dia mendapati makanan, maka Nabi Zakaria bertanya, "Aina hadza?" Dari mana? Maka dijawab, "Min indillah." Orang-orang dulu itu mereka perbendaharaan Allah memberikan melimpahkan. Kenapa? Memang hidup mereka benar-benar dihabiskan. Akhirnya mereka dipilih oleh Allah, ditolong oleh Allah.
Wa qala Sulaiman al-Amiri rahimahullahu taala, Sulaiman al-Amiri rahimahullahu taala telah berkata, wa qailatin anfaqta fil kutubi ma khawat yaminuka min malin fakultu ta'ini la'alli ara fiha kitaban yadulluni li akhdhi kitabi aminan bi yamini. Imam Sulaiman al-Amiri telah berkata dalam syairnya, dan waktu-waktu qailah, waktu-waktu siang yang mestinya dipakai tidur, yang engkau infakkan di dalam kitab, maka tidak bisa membandingi dengan apa yang ada di tanganmu dari hartamu. Enggak ada bisa nilainya. Maka aku katakan pada dia, biarkan aku melihat di dalamnya kitab itu untuk supaya dia menunjukkan kepadaku bagaimana aku mengambil kitab aminan biyamini, dalam keadaan aman dengan tangan kananku. Di mana ulama kita ini lebih memilih kitab di dalam kehidupannya daripada mal, daripada harta. Wa qala Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi rahimahullah berkata, hakian an awaili talabil ilmi. Dia bercerita ketika awal-awal dia belajar. Bagaimana Imam Malik ketika dia belajar awal-awalnya? Wa baqaitu sannataini. Saya telah kurang lebih menetapi 2 tahun lamanya lam adha janbi ilal ardi. Belum pernah saya meletakkan apa ini? Janbi. Ya, apa namanya bahasanya? Hah? Ini loh janbi ini apa? Ya. Apa Ustaz? Sisi kanan, sisi badan. Dia belum pernah meletakkan sisi badannya kemana, ke bumi. Belum pernah berbaring. Jadi selama 2 tahun awal dia belajar itu tidak pernah baring, itu tidak bisa. Tidak bisa baring. Ya kalau orang imannya lemah, masa mungkin seperti ini? Kalau semangatnya, cita-citanya cuma sekedar yang penting sudah ngaji alhamdulillah, masa seperti ini? Tidak mungkin. 2 tahun tidak pernah baring-baring Imam Nawawi rahimahullah. Wa hakal Badru ibnu Jama'atin annahu sa'ala an-Nawawi rahimahullahu taala an naumihi. Annahu su'ila an-Nawawi rahimahullahu taala an naumihi. Imam Al-Badr ibnu Jama'ah telah menceritakan ketika itu dia ditanya tentang Imam Nawawi rahimahullah, bagaimana tidurnya Imam Nawawi. Faqala, maka dia berkata tentang Imam Nawawi menjawab, idza ghalabani an-naumu istanattu ila al-kutubil akhdar. Kata Imam Nawawi, kalau tidur telah menguasaiku, artinya sudah ngantuk berat. Sudah berat saya diserang untuk mau tidur, kata Imam Nawawi, aku menyandarkan diriku, kepalaku kepada beberapa kitab yang ada pada dia. Disandarkan kepalanya di kitab Lahdhah. Sebentar, Lahdhah itu sebentar. Ini disandarin sebentar, sudah bangun lagi. Ini perjalanan mereka yang menunjukkan yang mereka kejar itu perkara yang tinggi. Cita-cita mereka itu tinggi. Kalau cita-citanya rendah, nggak mungkin seberat itu dia lalui. Ya. Wa anbatahu, dan dia tonjolkan kitab itu untuk dia bisa bersandar. Wa qala al-Badr wa kuntu idza ataituhu azuruhu yada'u ba'dal kutubi ala ba'din liyuwasi ali makanan ajlisu fihi. Kata Imam Badar ibnu Jama'ah, kalau aku datang pada Imam Nawawi, aku berkunjung pada dia, aku ziarah, maka dia meletakkan sebagian kitab atas sebagian kitab yang lain. Paham tidak maksudnya? Maksudnya tempat itu penuh dengan kitab. Jadi untuk nerima tamu duduk itu nggak ada. Sehingga kalau Imam Badar ibnu Jama'ah datang, Imam Nawawi untuk nerima tamu harus apa? Ngangkat sebagian kitab, ditumpuk pada sebagian yang lain. Jadi di tempat itu penuh dengan kitab. Yang tidak pernah berhenti dia mengambil faedah darinya. Liyusa'ali makanan ajli, supaya beliau meluaskan tempat, aku bisa duduk di sana. Ini jalan mereka yang menunjukkan tingginya himmah mereka. Qalat Zawjatul Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, wallahi inna hadhil kutuba ashaddu alayya min salasati dharair. Ini mungkin bagi akhwat bisa dengerin
istrinya Imam Az-Zuhri. Istrinya Imam Az-Zuhri itu pernah berkata, demi Allah, sesungguhnya kitab-kitab ini itu lebih menyusahkan aku daripada 3 istrinya yang lain. Dia lebih cemburu kepada kitab-kitab yang bersama dengan Imam Zuhri daripada 3 istrinya yang lain. Kalau di sini ya pelatok-pelatokan kan. Ini bagaimana himmah mereka? Ya, himmah mereka. Jadi orang-orang yang mengikuti jalan salaf itu sunnah ta'addud, tapi habis ta'addud jangan sibuk dengan istrinya. Ta'addud sibuk dengan istrinya terus ilmunya tidak diurus. Ya, ini keliru. Kalau mau niru ulama ya seperti ini, istrinya 4 tapi dilupakan semua yang disibuki kitabnya gitu loh. Jangan istrinya 4, kitabnya nggak pernah diingat. Nah, ini yang repot. Ini imam-imam kita menunjukkan tujuan mereka, himmah mereka itu tinggi. Himmah mereka itu tinggi. Kata salah satu istrinya, bahwasanya demi Allah, sungguh kitab-kitab ini lebih membuat aku susah, lebih membuat aku berat daripada 3 istrinya yang menyusahkan saya. Lebih berat kitab daripada istri. Antum sudah pernah nggak dicemburu istri antum karena ilmu? Pernah? Gimana mau dicemburui, malah kerjasama. Kerjasama untuk tidak belajar. Saya pernah ingat dulu ada ustadz itu nikah, nggak tahu ustadz apa ikhwan dulu, punya akhwat istri itu dari pondok, pintar baca kitab. Wah, saya senang, saya bisa belajar kan. Habis itu istrinya suruh bacakan kitab, dia nyimak. Begitu istrinya bacakan kitab, dia tidak lihat kitab, lihat istrinya terus. Istrinya kaget, loh, saya bacakan kitab. Oh, iya, saya pengen sama kamu, nggak jadi belajar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitabnya ditaruh, pergi ke kamar sama istrinya. Repot, ini namanya malah bahaya. Iya, berat. Gimana? Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantaranya diterangkan oleh beliau riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, wajadtu amata ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal hayy min al-ansari. Kata Ibnu Abbas, saya mendapati mayoritas ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimiliki oleh orang-orang yang malu dari orang Ansar ini. Orang-orang yang pemalu dari orang-orang yang Ansar ini, padahal orang Ansar itu paling pemalu. Orang paling pemalu, tetapi anehnya apa? Paling banyak meraih ilmu Nabi. Menunjukkan bagaimana? Biasanya kalau orang malu itu dia pertahankan malunya, atau dia korbankan malunya. Orang pemalu itu mau apa-apa kan terhalangi toh. Wah, saya malu. Kamu nggak belajar? Saya malu, nggak enak. Akhirnya orang Ansar itu paling pemalu. Tapi kalau sudah di dalam masalah urusan apa? Ilmu, hilang malunya. Hilang malu. Orang yang sangat tamak di majelisnya Nabi itu orang Ansar. Padahal orang pemalu. Antum yang tidak pemalu kalau sudah dalam ilmu malu. Ya lucu toh? Kita itu bukan orang pemalu seperti orang Ansar, malah giras-giras. Ya. Tapi kalau sudah dalam ilmu, oh, bukan saya Ustaz. Nanti aja saya lah. Bukan pemalu kelihatannya, bukan pemalu itu. Ini apa yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya saya mendapati kebanyakan ilmunya Rasulullah itu dimiliki oleh orang-orang yang malu dari orang Ansar ini. In kuntu la'akilu bi babi ahadihim walau syi'tu ayyadana li alaihi liudina li alaihi walakin abtagi bidzalika tayyibi nafsihi. Coba lihat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ini menunjukkan orang yang sangat tinggi semangatnya, kuat. Ya. Susahnya dia meraih ilmu pun, menunggu yang seperti ini pun dia lakukan dengan rela. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu, padahal dia adalah anak paman Nabi. Apabila aku mendatangi pintu salah seorang dari orang Ansar yang memiliki ilmu Nabi ini pada waktu qailulah, waktu tidur siang, tidur istirahat sebentar siang hari mereka.
Maka kalau misalnya aku ingin supaya dia mengizinkan kepadaku, pasti dia akan izinkan. Saya anak pamannya Nabi. Kalau misalnya maksa Ibnu Abbas itu ngetuk pintunya, orang Ansar akan ngetuk. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, sampai ketika orang Ansar itu buka pintunya, didapati Ibnu Abbas masih di situ berbaring, sama ridaknya dikenai pasir banyak karena angin kencang. Kemudian orang Ansar bilang, ya Ibna Ammi Rasulillah, ala arsalta ilayya, wahai anak paman Nabi, kenapa kamu tidak ngutus kepada saya supaya saya datang kepada kamu? Itu dalam riwayat yang lain. Maka kata Ibnu Abbas, ana akhaku an atika, saya lebih berhak untuk datang kepadamu, walaupun di siang hari terik matahari, dia rela menunggu di depan pintu. Itu menunjukkan apa? Himmah yang aliyah. Menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana mereka meraih sesuatu yang mulia. Ini Ibnu Abbas, walakin abtagi bidzalika tayyiba nafsi, tapi aku ingin mendapatkan ilmu dari orang Ansar ini pada saat bagusnya diri mereka. Pada saat mereka memang sudah istirahat, menyiapkan diri, menyampaikan ilmu. Ini orang yang punya cita-cita yang tinggi dalam ilmu. Seperti ini. Wa an Abi Abdul Qasim ibn Salam annahu qala ma daqaqtu ala muhaddisin babahu qat. Kata Imam Ibnu Abi Qasim, Imam Abi Ubaid Al-Qasimi ibnu Salam, dia berkata, aku tidak pernah mengetuk pintunya seorang ahlul hadis sama sekali. Jadi dia nunggu sabar sampai orang yang berilmu ini membuka pintunya. Datang di situ nunggu. Ini menunjukkan himmah yang aliyah yang ada pada mereka. Ya. Wa fi riwayatin ma ataitu aliman qat fasta'dantu alaihi walakin sabartu hatta yakhruja ilayya. Dalam riwayat yang lain kata Abi Ubaid Al-Qasim ibn Salam, tidaklah aku mendatangi seorang alim pun sama sekali, kemudian aku langsung meminta izin padanya. Enggak, aku enggak. Aku kalau minta datang kepada orang alim tidak pernah aku assalamualaikum supaya minta izin masuk, enggak. Tetapi apa? Lakin sabartu, tapi aku menahan diri di depan rumahnya, aku sabar hatta yakhruja ilayya, sampai dia keluar sendiri dari rumahnya. Sampai dia keluar. Ini mereka dulu. Ini himmah mereka di dalam talibul ilmi. Mereka tidak luntur dengan seperti itu beratnya. Ini karena himmah yang tinggi yang ada pada mereka. Wa ta'awwaltu qala Allah, dan ketika aku menunggu sampai orang alim ini keluar, aku mentakwilkan, menerangkan firman Allah kepadaku apa? Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau sekiranya mereka mau sabar sehingga mereka itu keluar, sehingga engkau Muhammad keluar kepada mereka, maka itu lebih baik daripada mereka. Sampai mereka mau tidak minta izin ketemu sama orang alim yang menyampaikan ilmu, nunggu sampai orang alim itu keluar sendiri, kemudian ketemu sama dia. Dan dia membacakan ayat firman Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan adab bersama Nabi, supaya mereka sabar menunggu sehingga Nabi keluar pada mereka, lakana khairan lahum, dan itu adalah lebih baik bagi mereka. Kemudian wakana Sufyan Tsauri, Al-Imam Sufyan Tsauri kembali diterangkan oleh beliau, la nazalu nata'allamul ilma ma wajadna man yu'allimuna. Kata Imam Sufyan Tsauri, saya tidak pernah berhenti, ya, kami tidak pernah berhenti memahami ilmu, mempelajari ilmu selama masih ada orang mengajarkan kami. Selama masih ada orang mengajarkan kami, kami tidak pernah berhenti istirahat. Wa qala Sa'labah itu berkata Imam Sa'labah, ma faqitu Ibrahim al-Harbi min majlisi lughatin wala nahwin 50 sana. Coba perhatikan. Kata Imam Sa'labah, saya tidak pernah absen. Tidak pernah saya kehilangan majelisnya Imam Ibrahim Al-Harbi, dari majelis bahasanya dia, tidak pula majelis nahwunya dia. Saya tidak pernah absen satu kali pun belajar di majelisnya ketika dia nerangkan lughah, nerangkan nahwu 50 sana. Selama berapa itu? Hah? 50 sana. 50 tahun. Antum belajar baru 1 tahun udah bosan. Bangkrut duluan sendiri-sendiri. Ya.
50 tahun belajar nahwu. 50 tahun. Nggak pernah absen. Nggak pernah izin. Nah, sampai Imam Kisai yang dulu pernah kita kisahkan, sampai rambutnya beruban, jenggotnya jadi putih, nggak bisa-bisa. Itu nggak bisa-bisa Imam Kisai. Akhirnya pulang. Nah, itu wajar ya toh. Sampai putih rambutnya wajar. Ngantum nggak ada apa-apa, nyaman-nyaman aja kok. Malah istrinya katanya mendukung. Ya benar, mungkin istrinya mendukung. Nyaman-nyaman. Itu sampai tua dia tidak paham. So'ubah tidak bisa memahami nahwu itu sampai tua. Akhirnya Imam Kisai putus asa, pulang. Pulang di perjalanan. Namanya orang alim itu kan pikirannya selalu berpikir. Beda seperti kita, waktunya berpikir aja ngorok pikirannya. Waktunya berpikir ngorok, diterangkan ustadznya nahwu ini. Dia itu nyambung kemana? Itu nggak mudeng-mudeng. Setelah selesai, saya belum paham ustadz. Ini dia pulang aja dia masih berpikir, merenung. Merenungi kegagalannya. Kenapa ya aku kok sampai nggak bisa? Sampai akhirnya dia menemukan seekor semut. Semut itu ngambil makanan naik ke dinding, jatuh lagi, ngambil lagi, jatuh lagi, terus diperhatiin. Kalau kita cuek ngapain urusan mumut? Kan gitu kan? Nasibnya memang nasib kita itu banyak fitnah jadi begitu. Itu diperhatiin sampai semut itu dilihat oleh Imam Kisai berhasil membawa makanan yang lebih besar daripada dia. Dimudahkan oleh Allah, dia mampu membawa makanan lebih besar. Akhirnya Imam Kisai, hadihin namlah. Ini semut. Dia dengan kelemahan keadaannya mampu membawa yang lebih besar. Saya ini manusia, punya akal. Mulai lagi dia belajar. Belajar lagi dia sampai akhirnya menjadi imam nahwu ahli Kufah. Jadi imam nahwu ahli Kufah. Ilmu itu syadid, ilmu itu perkara yang berat. Jadi kalau kita tidak himmah, kita tinggi, hanya sekedar saja. Ya, apalagi cuma ikut-ikutan, sulit ya lari, sudah. Ikut-ikutan sulit lari. Wah, kita kok belajar bahasa Arab itu keren gitu. Ya sudah. Ya, awal-awal cuma ngapalin fa'ala gampang, fa'ala gampang. Begitu sampai di nahwu, kok jelimet kayak gini ya. Ini apa ini ada Arab ini ada ini banyak sekali yang dipikir ini. Akhirnya mulai kendur mulai ya. Sudah lemah ini karena cita-citanya yang rendah itu tadi. Ya. Kalau cuma soal keren-kerenan nggak ada nilainya, nanti jatuh di dalam. Ini ikhwan fillah. Imam Sufyan Tsauri, Imam Sa'labah menyatakan dia tidak pernah absen selama 50 tahun belajar ilmu nahwu di majelisnya Imam Ibrahim Al-Harbi. Wa an Abi Zur'ah Ar-Razi annahu rubbama kana ya'kulu wa yuqra alaihi. Imam Zur'ah, Abu Zur'ah Ar-Razi bahkan kadangkala dia itu ketika dia sedang makan itu ilmu dibacakan pada dia. Enggak pernah istirahat. Sedang makan saja ilmu dibacakan. Kalau kita kan enggak, sedang belajar ada makanan lezat ya berhenti. Ini sedang makan ilmu itu tidak putus. Sedang makan dibacakan, jadi ilmu itu tidak berhenti. Seperti dulu Syekh bin Baz saya pernah diceritakan. Syekh bin Baz itu tidak pernah berhenti dari ilmu. Tidak pernah. Hatta beliau di mobil, beliau kan tidak bisa melihat buta. Itu selalu ada dua orang di samping kanan dan di kiri. Yang satu menulis, yang satu bacakan kitab. Jadi kalau tidak beliau berbicara, ilmunya dicatat, maka beliau dia mendengarkan kitab dibacakan sama beliau. Itu orang yang imannya tinggi. Ya, apalagi yang tambahan-tambahan begitu, yang sudah dijadwal saja setengah mati itu sudah dijadwal. Jadwalnya juga tidak 24 jam. Berapa jam? Dalam 24 jam itu berapa jam? Berapa jam? Hah? Ini yang belajar nahwu sorof ini loh. 45 menit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 24 jam cuma dipotong 45 menit itu udurnya luar biasa. Ini aneh. Ya. Ya. Imam Abu Zur'ah itu dia makan dibacakan wayam si wayukra. Dia berjalan dibacakan kitab atasnya. Wa yadkhulul khala wa yukra alaihi. Dia masuk ke kamar WC dari luar dibacakan kitab.
Ini loh, himmah yang tinggi. Himmah yang aliyah. Wa yadkhulul baita fi talabi syai'in wa yuqra. Dia masuk ke dalam rumah mencari sesuatu, dibacakan. Ini Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan Imam Ibnu Abi Hatim sebagaimana dulu pernah kita kisahkan, kunna bi Misra sab'ata asyur. Saya ketika masih menuntut ilmu bersama bapak saya, dalam bukunya yang lain diterangkan, saya tinggal di sana kurang lebih selama sab'ata asyur, 7 bulan, lam na'kul fiha miraqah. Selama 7 bulan itu saya belum pernah makan yang namanya miraqah. Miraqah itu kalau nggak salah ini kuah. Jadi kuah yang ada dagingnya, kuah daging, ya. Jadi kuah daging, jadi bukan dagingnya, kuah yang dari daging, jadi kuahnya daging bukan dagingnya. Itu nggak pernah makan. Naharuna naduru ala suyo wa billaili nansakhu wa nuqabil. Siang hari saya habiskan waktu itu mengelilingi para ulama, para guru. Malam hari saya menasakh, mentranskrip tulisan yang tadi siang itu. Saya tata dari guru saya salin. Ya, wa nuqabil. Kemudian saya kembali murajaah. Coba, enggak sempat dia. Selama 7 bulan itu enggak pernah makan kuahnya daging, enggak pernah. Fa'ataina yauman ana wa rafiqun li syaikhan. Maka sampailah pada suatu hari saya dan temanku orang yang belajar yang tua, faqalu huwa alilun. Maka mereka mengatakan dia ini sedang alil, sedang dahaga. Fara'aitu samkata a'jabatna. Saya melihat ada asamkah, ikan yang dikelilingkan, dan kami tertarik. Wah, sudah ngiler istilahnya orang sana. Pas ngelihat, namanya tabiat manusia, ngelihat ikan nikmat, enggak pernah makanin, dia ngelihat ajib. Fastarainahu, kami pun beli. Kami beli ikan itu, faqalu falamma sirna ilal baiti khadara waktu majlisi ba'di suyuh. Baru kami sampai rumah bawa ikan, datang waktu majlisnya ulama belajar. Ya kalau kita gimana? Izin Ustaz, ini kan sunnah. Makan itu kan sunnah. Sholat aja kalau pas ada makanan ya kan gitu. Sunnahnya dijadikan dalil. Nih, sholat aja loh Ustaz, kalau ada makanan suruh makan. Kan gitu. Oh, ini kan sunnah saya. Udah izin sudah, apalagi makanannya enak, apalagi rombongan, nah takut nggak dapat. Beliau ketika sampai di sana jadwal belajar sampai, kemudian apa? Famadoina, kami tinggalkan ikan itu, dilupakan sudah ikan itu, ditinggalkanlah. Falam nazalis samakatu salata ayam, ikan itu kami biarkan selama 3 hari. 3 hari dibiarkan, tidak diapa-apain. Wakadat antuntana, hampir dia itu membusuk. Sudah basi, hampir basi. 3 hari nggak diapa-apain. Ya. Fakalna nai'atan lam nafrah naswiha. Maka kami pun setelah 3 hari itu, karena ikan itu sudah mulai mau layu, kami makan dalam keadaan masih mentah. Nggak sempat manggang, masak, ngecapi, nggak sempat. Ya? Nggak sempat. Jadi nggak sempat lagi seperti ini. Summa qala, kemudian dia mengatakan, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak bisa diraih dengan tubuh yang istirahat. Ilmu nggak bisa diraih dengan badan yang banyak pengangguran, enak-enak, itu nggak bisa meraih. Dan itu perhatikan, belum pernah ada sejarah orang alim tanya sama mereka, sejarah hidupnya itu nyaman. Belum ada. Coba tanyakanlah. Tanya siapa dari orang alim, kemudian tanyakan bagaimana perjalanan hidupnya. Pasti cita-citanya kepada ilmu itu mengalahkan segalanya, walaupun mereka sengsara. Itu pasti. Keinginannya kepada ilmu itu mengalahkan seluruh kehidupannya, walaupun mereka sengsara. Mengatakan menjalani kehidupan yang tidak rohah. Wa wasafa Ibnu Nasir al-Hafidh Abu Thahiri as-Salafi faqala ka'annahu sa'latu narin fi takhsir. Maka Ibnu Nasir al-Hafidh, yaitu Abu Thahir as-Salafi, memberikan penjelasan tentang perkataan Imam Ibnu Abi Hatim, seakan Ibnu Hatim itu mengingatkan bahwasanya
untuk meraih ilmu itu harus menyalakan api, membakar semangat yang tidak pernah berhenti. Tidak bisa api itu padam sebentar, itu tidak bisa. Jadi kalau api itu padam sedikit sudah berantakan sudah jalan ini. Jadi seperti ini. Wa kana al-Qalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi rahimahullah yaqul asqalu sa'atin alayya sa'atu aqlin fiha. Sa'atun aqulu fiha. Kata Al-Khalil Ibnu Ahmad rahimahullah, dia berkata, waktu-waktuku yang paling susah, paling sulit aku memberikan waktu adalah waktu di mana aku ada kesempatan untuk bisa makan. Nyari waktu untuk makan itu susah. Jadi waktu yang sulit bagi dia, kata dia, waktu untuk aku memberi jadwal makan. Jadwal makan itu susah. Ya ikhwan fillah rahimahumullah, ini mereka. Ya nggak usah jauh-jauh. Orang kita saja yang biasa-biasa ini baru sergap sebentar aja belajar, itu udah dirasani banyak orang. Ya, bukan kita yang rasani, nanti kita lama-lama ikut lemah. Ya, saya sendiri kadang-kadang sering mendengar, pernah merasakan. Orang kok nggak pernah diam sebentar saja, kok nggak pernah. Makan aja kok 5 menit selesai, kita baru nyiapin makanan dia sudah selesai. Ini apalagi ulama-ulama kita. Kadang-kala seperti inilah menunjukkan bagaimana himmah mereka tidak ingin lepas sebentar waktunya luput di dalam masalah ilmu. Sampai makan aja ngasih waktu makan itu sulit. Ini menunjukkan himmah yang ada pada mereka. Kalau orang himmahnya dunia ya lain. Mau makan aja butuh waktu berjam-jam. Makan aja butuh pesennya 1 jam, bawanya 1 jam, duduknya sambil merenung 1 jam. Saya itu pernah diajak sama ikhwah dulu makan. Saya sampai capek nungguin. Makan di warung Padang. Dia itu kalau makan sekali duduk butuh waktu 1 jam. Saya makan tidak cukup 5 menit sudah selesai, dia 1 jam. Saya duduk-duduk aja begini, ini gimana? Katanya kalau saya tidak menikmati makanan saya tidak bisa. Nah, repot tuh kalau talibul ilmi untuk makan aja butuh waktu berjam-jam ini ya. Masya Allah. Wa qala Ammar bin Raja'in sami'tu Ubaidah bin Ya'isin yaqul aqamtu 30 sanatan ma akaltu biyadayya billail. Ammar bin Raja' dia berkata, saya mendengar Ubaid bin Ya'is berkata, Ubaid bin Ya'is, saya senantiasa menegakkan waktu di malam hari sekitar salasina sana selama 30 tahun. Saya lakukan waktu selama salasina sana 30 tahun lamanya, aku tidak pernah bisa makan dengan tanganku. Nih seorang ahli ilmi, talibul ilmi, dia tidak pernah bisa makan dengan tangannya. Kanat ukhti tulqimuni, saudaraku perempuan yang menyuapi aku makan. 30 tahun. Dia tidak bisa makan dengan tangan kanannya, saudara perempuannya yang nyuapi, kalau dia waktunya makan ada yang nyuapi makan. Lah kenapa? Apa tangannya jimbe? Wa ana aktubul hadis. Tangan saya tidak pernah berhenti menulis hadis. Tidak pernah berhenti nulis. Tidak pernah berhenti mencatat ilmu. Sampai untuk makan itu nyempatkan tangannya untuk makan nggak bisa. Yang ngasih makan saudara perempuannya, nyuapin dia selama 30 tahun lamanya. Coba sekarang kita bandingkan, sebenarnya kita ini, penyakit kita ini sudah parah apa belum, kita ukur diri kita. Ya. Wa qala syairu, maka sebagaimana kesimpulannya diterangkan dalam sebuah syair, seorang penyair berkata, ala qadri ahlil azami ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kirami al makarim. Azam yang kuat itu akan senantiasa datang sesuai dengan kadar azam yang dimiliki orang yang memilikinya. Jadi kalau orang itu cita-citanya cuma segitu, ya sudah, nanti keinginannya ya cuma sampai di situ. Apa yang dia prinsipkan cuma sampai di situ. Tapi kalau orang itu dari awal dia meraih kebaikan, cita-citanya tinggi, ya maka keinginannya itu akan terus dimudahkan oleh Allah kepada keinginan yang tinggi. Biqadril
Ala qadri ahli al-azami ta'ti al-azaimu. Sesuai dengan ahlinya orang itu punya cita-cita, maka datanglah cita-cita. Sampai dalam riwayat pernah dulu beberapa salaf duduk-duduk sambil tanya-tanya, kamu nanti besok jadi apa? Kalau anak-anak sekarang kan gitu kan, cita-citamu apa? Gitu. Itu ada dulu para salaf pernah duduk bermajelis, gimana kamu? Ada yang saya ingin jadi penguasa di negeri fulan, saya pengen nikahi fulana. Terus mereka cerita, akhirnya ditunjukkan dalam riwayat semua meninggal dalam keadaan tercapai semua apa yang dicapai. Ya sudah itu. Kalau orang keinginannya itu akan diberi oleh Allah itu sudah. Ya, kalau keinginannya cuma pengen nikahi sama ukhti fulana, ya sudah dapat ukhti fulana selesai.